Baik, terima kasih Pak Luhur. Saya ke Prof. Idrus. Bagaimana Prof? Masih terhubung dengan kami, Prof? Iya, Iya. jadi saya kira betul ya. Ini sudah mulai menurun. Ya, kira kita sudah tahu bersama sekarang karena kebijakan-kebijakan, himbauan-himbauan itu yang kadang-kadang tidak konsisten, ya, sehingga ya tentu mereka juga bingung. Jangankan orang yang ya kita kalau kita lihat yang kelompok menengah ke atas yang barangkali pendidikannya lebih tinggi, kemudian yang tidak, ya kita aja yang menengah ke atas kadang-kadang bingung apa maunya ini, kita mesti kemana, ya kan? Ini dikatakan PSBB, kemudian tidak, PSBB aja jalan, tidak ada aturan-aturan protokol kesehatan yang dijalankan. Apalagi pada waktu dilepas. Nah, dilepas lagi, kemudian langsung mau new normal lagi, ya kayak gimana? Jadi tidak ada tidak ada patokan yang dipakai, sehingga oke, kan ada rambu-rambu. Kalau kita mau bikin aturan kan ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu ketemu nggak? Kalau rambu-rambunya itu sudah kena, ya baru kita melangkah. Kalau masih seperti itu, yang sia-sia apa yang kita sudah lakukan. Sudah kita tinggal di rumah, sudah dan lain sebagainya, dan akhirnya ya nggak juga ada hasilnya. Ya saya berani mengatakan ini karena coba bayangkan, malu kita ini kalau kita lihat ini nilai, ya kita kan orang kalau juara olimpiade nomor 1, nomor 2 sih bagus, tapi kan kita ini juara tambah banyak, ini kan gimana ya. Nah itu juga yang saya selalu sampaikan kepada teman-teman, supaya tolong jangan kita terlalu memberikan statement yang menyenangkan ya, bahwa wah ini ya biasa. Saya teman-teman di teman-teman di medis saya juga bilang, ya memang tracing pemeriksaan itu bisa menyebabkan terlalu tambah banyak angka kesakitan. Tapi jangan itu yang di garis bawahi seakan-akan oh iya karena begitu jadi tidak apa-apa Ji. Kan ujung-ujungnya begitu. Karena ada alasan yang digunakan untuk mengatakan itu naik angka kesakitan karena seperti itu. Ya janganlah, itu kan memang orang sudah tahu semakin banyak yang diperiksa. Tapi yang seperti saya katakan tadi, ya saya waktu membawa rekomendasi IKA Unhas ke DPR Provinsi dan Kota, saya sampaikan bahwa kita proporsional, kita nomor 1 sebetulnya. Coba bayangkan, kita sekarang sudah jauh di atasnya Jawa Barat. Jawa Barat itu kalau nggak salah kita sudah selisih 300 ya. Sedangkan mereka itu 50 juta, kita cuma 12 juta atau 10 juta. Jadi 5 kali Jawa Barat lebih banyak gitu, Prof ya? Iya, ya. Nah, ini yang dikatakan berhasil kalau dia pemeriksaannya luas, jumlah yang ditemukan sedikit. Nah, itu yang jadi patokan. Jangan kita sudah mengatakan, wah ini kita kan karena kerja keras kita, kemudian ya kita dapatkan hasil begitu, karena itu malah dikatakan kita sudah bekerja. Ya memang bekerja, tapi kan bagaimana? Nah ada satu contoh tadi waktu kita mulai kan saya ada komunikasi dengan salah satu perusahaan BUMN. Rupanya di karyawannya itu banyak sekali yang positif. Nah jadi saya cari di mana dia periksa. Dia periksa di sini. Dia cuma periksa rapid. Sekian yang positif. Terus saya mau tanya, di mana dia periksa swab-nya? Nggak tahu gimana. Saya bilang, kalau nggak tahu, saya bilang harusnya dia lapor ke gugus. Kalau dia sudah lapor ke gugus, kan kita bisa lihat apa sudah di tracing, tidak, sudah diperiksa nggak keluarga-keluarganya. Semuanya sudah di-swab. Itu harus di-swab. Baru bisa kita putuskan mata rantai. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti kalau dia OTG, orang tanpa gejala, kalau dia sudah isolasi mandiri 2 minggu sudah selesai persoalan. Enggak, dianya persoalan barangkali selesai, tetapi ini yang di rumahnya, yang pernah dia ketemu, apa segala macam kan nggak tahu. Teman sekerjanya lah, teman dia pernah ngopi sama-sama, apa segala macam. Ini yang saya lihat belum ada pengertian yang seragam. Bagaimana caranya kita memutuskan mata rantai. Nah, kembali sebetulnya kalau kita mau lihat,
ya ada tadi teman yang mengatakan bahwa ini kita sudah mulai dari awal kita manajemen kita salah. Sebetulnya dari awal kalau mau, itu yang harus dikasih di muka itu adalah epidemiolog. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Karena Fakultas Kesehatan Masyarakat itu preventif. Ya. Nah, kalau dia preventifnya kuat, kita nggak seperti ini. Tapi karena preventifnya nggak ada, karena kita berorientasi di medis aja, langsung kalau ada yang sakit masuk di rumah sakit, nggak tahu kenapa dia sakit. Iya. Padahal kalau dari awal kita sudah apa namanya rambu-rambu kesehatan masyarakat bahwa preventif promotif itu jalan, ya saya kira kita sama dengan daerah-daerah lain, sama dengan di Aceh yang tidak terlalu banyak orang yang kena dan seterusnya. Tapi kita coba bayangkan kayak gini. Nah sekarang ini sudah kebablasan. Nah jadi kebablasan, tapi ya tidak ada kata terlambat daripada kita nggak buat apa-apa. Yang sekarang konsekuensinya kita harus kerja keras. Semua, makanya kita di Unhas itu, kita bilang oke lah, kita ini sebagai bagian dari masyarakat. Apalagi kalau kita mau lihat bahwa kita ini akademisi, ya masa orang-orang pintar semua tuh nggak mau berkorban kasih ilmunya lah. Yeah. Nah makanya ada beberapa tadi pembicaraan yang dari PMI bahwa edukasi dan lain sebagainya. Kalau baca di Tribun tadi pagi itu sudah jelas ada beberapa poin-poin yang kita kemukakan dari ikatan alumni UNAS itu, termasuk poin komunikasi. Yeah. Jadi memang sekarang edukasi, karena bagaimana caranya orang di semuanya kita mau masuk ke dalam aja ke lorong-lorong itu sudah jangan masuk, mau masuk di sini kau punya nama saja pulang, ya itu kan sudah kelewat tuh, nyawa hilang nama pulang. Nah ini kan hal-hal yang tidak tahu bagaimana caranya. Jadi kita mulai dari awal bagaimana ya supaya itu jelas. Jadi kalau misalnya tadi ini kan masalah rapid ya. Rapid test kan sudah banyak macam isu-isu yang menyesatkan ya, yang mengatakan bahwa itu bisnis ya. Sampai-sampai banyak masyarakat yang menolak untuk rapid gitu, Prof. Ya itu. Nah termasuk yang dibilang kalau orang meninggal dikasih katanya dicap COVID itu dibayar sekian puluh juta. Ya. Loh, ada yang betul itu. Itu dibilang dokter dengan rumah sakit itu bisnis besar. Saya sudah sampaikan pada Pak JK sebagai ketua alumni. Saya bilang, Pak JK sampai kemarin itu tidak ada, sampai sekarang malah. Akhirnya beliau waktu saya ketemu ke DPR, dia bilang tolong bicarakan juga mengenai bagaimana dana-dana dari pusat. Nah, akhirnya ya beliau rupanya masih punya kekuatan lah, masih sakti. Begitu mulai saya komunikasi mulai dari hari Jumat lalu, Sabtu, Minggu, Senin sudah ada surat bahwa akan dikirim uang sekian. Nah, untuk rumah sakit itu 3 bulan. Jadi saya bilang begini, coba lihat, ada viral sekarang bahwa gawat darurat rumah sakit UNAS ditutup, ya. Nah, saya bilang memang ditutup, tetapi itu kita membuat satu sistem baru bahwa ada nanti gawat darurat untuk pasien COVID, ada untuk pasien umum. Kenapa kita perlu pasien umum? Karena sampai sekarang 3 bulan nggak dibayar, karena semuanya pasien COVID itu masih dispute. BPJS bilang, ini bukan saya punya tanggungan. BNPB bilang, ini bukan saya punya tanggungan. Akhirnya nggak dibayar apa-apa. Nah, bagaimana biaya operasional rumah sakit? Jadi akhirnya direksi mengatakan, oke, kalau begitu kita harus buka layanan umum. Karena kalau kita tidak buka layanan umum, ya gimana caranya kita mau kasih jalan ini di rumah sakit? Yeah. Dulu saja waktu jalan tidak ada pandemi, itu UNAS bisa dapat kira-kira 10 miliar satu bulan. Kalau Wahidin, ya, karena dia punya tempat tidur dan kelasnya kelas A, itu dia bisa dapat 15 sampai 20 juta sampai 20 miliar sampai 30 miliar sampai 40 miliar malah satu bulan. Nah, sekarang dengan bed occupation rate cuma 19%, nggak ada uang yang masuk. Jadi ini semuanya masalah kita bersama, bukan masalah UKM aja, masalah rumah sakit juga di situ, karena ya pasien
Ya untung sebetulnya BPJS, kalau nggak banyak pasien yang dibayar BPJS, nggak ada operasi, nggak ada apa-apa. Saya sudah 3 bulan nggak ada operasi. Ya, jadi ya udahlah. Kalau kita mau begini terus, tentu kita yang kita inginkan, kita cita-citakan new normal. Tapi yang saya katakan, kita harus masuk di new normal, tetapi ada rambu-rambu yang kita punyai dulu, baru kita masuk. Karena kalau kita cuman piti-piti, ronjok masuk ke situ kan akhirnya kita jelas juga jadi new normal seperti apa, PSBB jilid 3 juga sudah mau iya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak Alam ini, kalau kita lihat memang banyaknya isu-isu yang beredar, entah itu konspirasi lah, kata-kata masyarakat yang memang sampai-sampai kepercayaannya atau chemistry-nya antara masyarakat dan juga pemerintah ini kurang baik. Nah, kira-kira ke depannya, kalau kita lihat antara new normal dan juga PSBB jilid 3 ini, solusi yang bisa Pak Alam berikan seperti apa, Pak? Silahkan. Ya, saya kira sudah jelas tadi ya penjelasan Prof. Idrus dengan Pak Luhur tadi, Pak Dik Luhur ya, dan dari Bapak dari PMI bahwa kan begini Pak, saya ingin menyatakan begini, katakanlah sekarang ya, Pemprov dengan Makassar ini sebenarnya statusnya apa sih? Ya. Kan tidak jelas sekarang status kan, PSBB sudah lepas, new normal juga kita belum masuk kan? Ya, kan seperti itu. Jadi kita ini kalau bahasa anunya kita kekosongan status. Masyarakat itu butuh public trust Pak dari pemerintah. Makanya saya sarankan, kalau saya ingin menyarankan, segeralah pemerintah ini duduk bersama. Tadi Prof. Idrus dengan ya sedikit pernyataan Pak Luhur tadi kan itu dengan public trust, saya kira karena tidak adanya kejelasan itu, memang pemerintah ini harus respon, harus tanggap sekarang Pak, memperjelas statusnya. Ya, tadi Prof. Idrus menyatakan kita akan memasuki new normal, tapi harus ada rambu-rambu dulu sebagai dasar. Kita ini sebenarnya di status seperti apa, lalu kita persiapan masuknya normal, persiapan kita itu seperti apa. Kita harus satu suara, satu kebijakan, satu gerakan, ya, terutama tadi gerakan mengedukasi masyarakat, saya kira itu yang sangat penting. Tapi memang harus satu kesatuan. Mungkin kita bisa lihat di kantor-kantor pemerintah di provinsi misalnya atau di apa namanya di Kota Makassar, ya, seperti apa. Nah ini kan memberikan gambaran sebenarnya sejauh mana pemerintah dan masyarakat itu untuk mempersiapkan diri masuk ke era new normal tadi. Nah, jadi kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik, dengan sangat hati-hati dalam pelaksanaannya, tentunya secara seksama, ya pasti dampaknya ke masyarakat semuanya, saya kira. Ya, dan kalau terjadi kebablasan, bisa terjadi masalah lebih besar, Pak, menurut saya. Ya, karena akhirnya menjadi kompleksitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, ini pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Alam. Saya ke Pak Salam dari PMI. Ini kalau kita lihat memang masyarakat khususnya Kota Makassar yang memang kita tahu sampai saat ini kepercayaannya kepada tenaga medis dan juga petugas kesehatan ini sangat-sangat memprihatinkan seperti itu. Bahkan yang seperti Prof. Idrus tadi katakan, ada yang penolakan rapid test, di lorong-lorong juga sudah ada yang buatkan spanduk. Nah, nanti akan ada wacana PSBB jilid 3 dan juga new normal ini, kira-kira ke depannya menurut Pak Salam sendiri seperti apa dari PMI? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi memang ya kami juga dari Palang Merah Indonesia ini merasakan langsung ya apa yang terjadi di lapangan. Jadi katakanlah misalnya pada bulan-bulan pertama, bulan kedua kemarin, sebenarnya kami dari PMI itu relatif cukup aman lah ya untuk turun ke masyarakat, akses untuk kita masuk ke masyarakat, berkomunikasi, memberikan edukasi itu jauh lebih ada ruang gitu. Tetapi belakangan ini sekitar 2 minggu terakhir, ini beberapa wilayah di Kota Makassar khususnya, itu teman-teman personil PMI itu terkadang baru saja kita melintas misalnya, itu sudah ada biasa yang berteriak langsung, jangan percaya dengan apa yang disampaikan, itu hoax gitu. Jadi ini contoh-contoh yang kami temukan di lapangan. Artinya apa ya? Ini mungkin
dampak dari apa yang sudah dijelaskan tadi oleh narasumber yang lain tadi, bahwa mulai muncul sikap kebablasan dari masyarakat dalam menyikapi apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah gitu. Nah, berarti ada sesuatu yang tidak nyambung. Nah, bagi kami di Palang Merah Indonesia yang memang ya kita ini dilatih untuk bagaimana menghadapi berbagai situasi, termasuk bagaimana ketika kita harus turun di masyarakat, sudah ada prosedur-prosedurnya. Ya tentu kami tidak pantang menyerah, kita tetap berupaya untuk membangun komunikasi yang sifatnya humanis, ya karena itu pendekatan yang kami lakukan dari PMI. Lalu kemudian kita mencoba mencari tokoh-tokoh kunci yang ada di masyarakat tersebut. Lalu kemudian kita masuk untuk terus menyampaikan edukasi-edukasi. Bahkan petunjuk dari Pak JK, Ketua Umum PMI Pusat dari Jakarta, itu menyampaikan kepada seluruh jajaran PMI di semua tingkatan sampai ke level kabupaten kota, sampai ke PMI kecamatan, bahwa jangan karena status yang ditetapkan oleh pemerintah, apakah itu PSBB, kemudian masuk new normal, lalu kemudian mengubah gaya dari PMI di dalam rangka komitmennya untuk memberikan edukasi dan penyadaran dalam rangka menciptakan kesadaran bersama di masyarakat terkait bagaimana upaya untuk kita memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Jadi PMI tetap akan terus melakukan edukasi-edukasi, kita melakukan upaya-upaya pendekatan dengan tokoh-tokoh kunci di masyarakat. Namun tentu alangkah lebih baiknya kalau ini diikuti dengan sikap tegas juga dari pemerintah, tegas dan jelas gitu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh para narasumber. Jadi ada ketegasan sikap, kemudian bagaimana kejelasan di dalam melakukan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat. Saya kira memang salah satu solusi yang harus dilakukan adalah duduk bersama antar pemangku kepentingan, bukan hanya bagaimana mendengar orang-orang yang ada di belakang meja saja, tetapi juga menghadirkan orang-orang yang terjun langsung di lapangan. Sehingga akan lebih klop lah bagaimana informasi-informasi yang ada, situasi-situasi yang terjadi di bawah, lalu kemudian mungkin ada best practice yang dilakukan oleh bukan hanya PMI, tetapi oleh berbagai komunitas-komunitas yang peduli dalam rangka untuk memutus mata rantai ini, yang bisa di-share kepada pemerintah, lalu kemudian itu disusun sebagai sebuah langkah yang lebih konkret ke depannya. Saya kira begitu, Kakak. Baik, terima kasih Pak. Salam saya kembali ke Pak Luhur dulu nih. Ini kalau kita lihat tadi Pak Luhur juga sempat mengatakan bahwa ada ketidakkonsisten antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Nah, jika kedepannya ini kita tidak minta-minta kalau misalnya kurva COVID ini semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan PSBB jilid 3 ini akan kembali diterapkan. Nah, kira-kira untuk di mata masyarakat nanti ini seperti apa kalau menurut Pak Luhur sendiri? Ini secara administrasi pemerintahan saja, tidak ada dalam Pak Dr. Alam. Syukur saya kira bisa membantu nanti. Memang agak memang sejauh ini hampir tidak ada bentuk intervensi yang bisa dilakukan selain PSBB, karena kita tidak berani untuk mengunci wilayah atau mengkarantina wilayah atau lockdown yang seperti yang disampaikan Prof. Idrus tadi, sehingga PSBB merupakan tindakan yang paling maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita, termasuk oleh pemerintah daerah. Tapi kan kita sudah punya pengalaman di Makassar ini, mengulang PSBB berarti hanya mengulang pertunjukan pelanggaran. Dan itu tidak akan membuat, dan hanya akan membuat pemerintah kita semakin tidak dipercaya masyarakatnya. PSBB tahap pertama, tahap kedua, itu tidak ada perubahan. Memang sempat orang mengurung diri, tapi kan secara umum masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dan tindakan yang tegas juga tidak bisa dilakukan karena ada keinginan juga untuk tetap menggerakkan aktivitas perekonomian, sehingga ada kelonggaran, istilahnya relaksasi untuk sektor ekonomi. Ini saya kira yang membuat semakin sulit bagi pemerintah kita untuk menerjemahkan dan membangun format baku bagaimana PSBB yang baik. Karena kalau mau tegas, ya ada juga keinginan bahwa ekonomi harus berjalan. Ada relaksasi, ada pengecualian terhadap aktivitas ekonomi. Dan ini semakin sulit diterjemahkan. Sehingga kalau saya menyarankan, kan Makassar sebenarnya bagus. Makassar ini sudah ada perwali tentang protokol kesehatan. Saya lihat dia menurunkan dari Permenkes. Persoalannya kemudian masih banyak hal yang tidak diatur di perwali itu.
perwali tentang protokol kesehatan. Masih banyak, misalnya tentang angkutan angkutan massal itu, terutama angkutan online, angkutan daring, itu belum diatur. Bagaimana interaksi di pasar itu tidak diatur dengan baik. Di beberapa daerah seperti di Jakarta, sebelum mereka masuk ke dalam situasi yang disebut sebagai new normal, mereka membuat tahapan yang disebut sebagai tahapan transisi. Tahapan transisi adalah masa penyiapan, pemenuhan standar-standar untuk pemberlakuan new normal, seperti yang disampaikan Prof. Idrus tadi. Nah, itu juga yang berlaku di kantor-kantor pemerintahan, seperti yang disampaikan Pak Dr. Alam tadi, bahwa kalau kita mau masuk new normal, ya disiapkan dulu sarananya, disiapkan dulu peralatan-peralatannya, baru kita kemudian memberlakukan new normal. Tidak serta-merta membuat pengumuman, kemudian tidak ada persiapan selanjutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana selanjutnya? Memang penting ini mengharmonisasi hubungan pemerintah provinsi dengan kota. Saya lihat ada persoalan, dan yang membuat kenapa delivery layanan kesehatan tidak berhasil dengan baik di Sulawesi Selatan. Sejak awal sebenarnya kalau provinsi ini kuat, provinsi ini mau menunjukkan kekuatannya, itu tadi di samping meminta pertimbangan epidemiolog, ya, mereka juga mengedepankan pendekatan preventif. Kenapa tidak membuat mem-PSBB-kan ini Makassar, Goa, Maros secara bersamaan, gitu, dan membuat standar yang sama. Jangan lain yang berlaku di Makassar, lain yang berlaku di Goa PSBB-nya. Itu yang membuat juga masyarakat yang berinteraksi di dua wilayah ini punya penilaian yang berbeda dan punya persepsi tentang bagaimana PSBB sebenarnya. Ini yang saya kira yang kendala-kendala berikutnya. Kita bicara ke depan. Kalau saya, karena kita sudah masuk dalam persiapan menuju new normal, tapi masih dalam situasi krisis, masih dalam situasi puncak wabah, tidak ada cara lain memang, ya harus ada tindakan, ya itu tadi mengedepankan pendekatan pencegahan dan perawatan medis itu harus terus dilakukan dengan masif. Tidak ada, dan yang paling penting melibatkan ya para pihak yang otoritatif. Sayang sekali kalau seperti Prof. Idrus saja ini masih begini, tidak didengar, tidak diakomodasi aspirasinya. Beliau ini sangat otoritatif. Sayang sekali kalau pemerintah provinsi tidak memanfaatkan segala yang dimiliki beliau untuk membuat membuat kebijakan, membuat keputusan, mensinergikan keputusan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Ini sayang sekali, dan ini menunjukkan bahwa memang sejauh ini perhatian pemerintah kita terhadap wabah ini tidak begitu serius dilakukan. Pada sisi yang lain, ada persoalan delivery bantuan, ada persoalan anggaran. Ini juga yang harus terus diperhatikan kita dari sisi sosial politik. Saya kira itu catatan-catatan yang penting ke depan untuk Kota Makassar khususnya. Sudah ada perwali ya tentang protokol kesehatan. Kita berharap pemerintah Kota Makassar mengawal aturannya ini. Jangan ya membiarkannya seperti macan kertas saja. Ada aturan tapi tidak dijalankan. Dan itu harus dimulai dari instansi, dari institusi pemerintahan. Jangan lagi membuat seremoni pelantikan yang meriah. Kalau itu terjadi, tidak ada kepercayaan dari masyarakat. Percayalah, masyarakat butuh juga keteladanan dari para pemimpinnya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nur. Baik, dulu saja kepada Anda, usai kita akan lanjutkan berbicara, kita tetaplah bersama kami.